Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan tentang ontologi sains. Nama saya Arum Trini Trening Tias dan nama rekan saya Sinta Zakiatur Rahma dan MKI. Pengertian ontologi sains. Ontologi sains adalah pembahasan tentang hakikat dan struktur sains. Hakikat sains menjawab pertanyaan apa itu sains sebenarnya, dan struktur sains menjelaskan tentang cabang-cabang sains. Hakikat sains ada dua pengetahuan, yaitu pengetahuan rasional dan pengetahuan empiris. Prinsip dasar ontologi sains. Salah satu cabang metafisika adalah ontologi, studi mengenai kategorisasi benda-benda di alam dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang berasal konkret. Dari pendekatan ontologis muncullah beberapa paham, yaitu 1. Paham monisme. Monisme atau monis berasal dari kata Yunani, yaitu monos, atau bisa dibilang sendiri atau tunggal. Secara istilah, monisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa unsur pokok dari segala sesuatu adalah unsur yang bersifat tunggal atau esa. Unsur dasarnya ini berupa materi, pikiran, Tuhan, energi, dan lain-lain. Bagi kaum materialis, unsur ini adalah materi, sedang bagi kaum idealis, unsur itu roh atau ide. Yang kedua, paham dualisme. Dualisme berasal dari kata Latin yaitu duo atau dua. Dualisme adalah ajaran yang menyatakan realitas itu terdiri dari substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing substansi bersifat unik dan tidak dapat direduksi. Dapat dikatakan pula bahwa dualisme adalah paham yang memiliki ajaran bahwa segala sesuatu yang ada bersumber dari dua hakikat atau substansi yang berdiri sendiri. Dan yang ketiga, paham pluralisme. Pluralisme atau plurals berasal dari kata pluralis atau jamak. Aliran ini menyatakan bahwa realitas tidak terdiri dari suatu substansi atau dua substansi, tetapi banyak substansi yang bersifat independen satu sama lain. Ontologi dalam sains. 1. Hakikat sains. Hakikat sains ini terdapat dua pengetahuan yang harus kita ketahui, yaitu pengetahuan rasional dan pengetahuan empiris. 2. Struktur sains. Dalam garis besar, sains dibagi menjadi dua, yaitu sains kealaman dan sains sosial. Sains kealaman sendiri yaitu astronomi, fisika, kimia, ilmu bumi, dan ilmu hayat. Sedangkan sains sosial yaitu sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan politik. Dan yang ketiga, karakteristik sains. Ada beberapa ahli tentang karakteristik dari sains, diantaranya Rundle dan Baker mengemukakan beberapa ciri umum sains, antara lain 1. Hasil sains bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Artinya, hasil sains yang lalu dapat digunakan untuk penyelidikan hal yang baru dan tidak memonopoli. Yang kedua, hasil sains kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan karena yang menyelidikinya adalah manusia. Dan yang ketiga, sains bersifat objektif, artinya prosedur kerja atau cara kerja penggunaan metode sains tidak tergantung kepada siapa yang menggunakan, tidak bergantung pada pemahaman secara pribadi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.